bahwa ada perubahan di mana orang yang mesti berangkat tahun 2030 bisa diberangkatkan 2004. Dan ada yang jadwalnya 2030 malah dirubah jadi 2032. Berubah lagi dari 2031. Itu yang membuat itu manusia atau apa? Dia kan masih manusia yang ada di sini tuh. Iya, yang berubah manusia. Iya nggak? Makanya kita mau tanya ini sebetulnya kesalahan itu di mana? Makanya kami datang sini nih. Jangan-jangan ada yang mengutangkan ke sini. Banyak. Teman-teman, jadi kami sewa telkom untuk semua tempat. Kalau yang sebentar, kalau yang namanya Cisco itu yang mana? Aplikasinya Bapak? Iya mana di barang? Boleh ditampilkan. Yang megangnya siapa? Mas Anto. Jadi Anda harus menganggap kami nggak ngerti ya kan? Dan kan itu juga di kantor mereka anggap kita nggak ngerti. Mas Anto. Ini Mas Anto Pak. Oh itu kan Mas Anto. Ini yang kami tunjuk untuk pengelola. Memang namanya Pak yang job basis datanya. Jadi gini kemarin, Pak Marwan, itu kan ada siswa, Ya, ada operatornya kan? ya. Operator itu berjenjang nggak? Operator berjenjang. Berjenjang, ada di pusat, Ada di pusat, ada di ada daerah, di wilayah, ya, ada di kabupaten kota. Kemenang. Iya. Ya sekarang yang di pusat operatornya siapa? Kalau kami di Siskohat itu tidak ada operator Pak yang melanjutkan. Jadi Yang kami adalah penanggung jawab sistem. penanggung jawab sistem. Iya betul. Yang penanggung jawab sistem siapa? Kalau di kami saya dan Mas Anto yang kemudian bertanggung jawab untuk Yang agar verifikasi itu bagaimana? Yang verifikasi bukan di kami. Kalau verifikasi itu kalau untuk data reguler itu di subjek pendaftaran. Kalau haji khusus Itu beda ruangan lagi. beda subjek Pak, beda subjek. Tapi di sini juga. Tapi di Penanggung jawab sistem. sini Pak. Di mana itu? Subjek pendaftaran. Subjek pendaftaran di lantai 2, kalau di haji khusus di sebelah Pak. Di nama subjeknya. Oh maaf, Ibu. Dan katanya ada 9 pihak yang bisa mengakses. Iya Pak. Ya, yang kita tenggarai kan yang memang bisa, ini mungkin ya patut diduga itu kan Ya. pertama itu kantor Kemenak Kabupaten Kota, kantor wilayah. Yang terakhir kan yang di sini, Iya Pak, yang di pusat. yang subdit pendaftaran ya. Berarti cuma 3 dong? Apa Pak? Ada 9. Tapi 3 cuma baru dijelasin. Kalau Yang verifikator, verifikator boleh mengakses sistem. Boleh Pak. Karena dia ya betul membandingkan apakah datanya sesuai tergantung kewenangan. tergantung kewenangan Pak. Tadi kan katanya Pak Ketua nih, anggap kita nggak ngerti ya. Ya. Yang dikerjakan daily itu tiap hari itu ngapain aja. Kalau di sini Pak ya. Kalau di sini kami kemudian Kan ada 14 orang nih, oh kan baru 14 kata waktu dia. iya betul Pak. Kalau 14 pihak ya Pak. Enggak, 14 anak buahnya Bapak kan apa Oh, Bapak 14 orang. orang. Kalau Mas Anto itu untuk pengelolaan basis datanya. Terus ada lagi yang teman-teman ngurusin Coba, 14 orang itu mana? Apakah tiap hari itu ada atau memang evok? lagi ini Pak, ada yang lagi tugas ke daerah. Siapa yang tugas ke daerah kan ada 14, masa hilang tinggal cuma berdua itu kan? Tidak, Pak. Mas Mursid, sini. Maaf ya Bu. Dia bisa cerita. tempat untuk ruang Ada Pak di ruang rapat. Kita di ruang rapat. Ya betul. boleh tuh. Ya, dia Hidupin. Bang goyangan ini bang. Ini kalau kayak gini sama di ruangnya Bapak kalau di ruang Bapak kamu butuh itu kan? Kemudian ada sini ada simpong. Ada simpong tadi juga. Kita lihat mana sih? Masuk daftaran. Ini ada siswa berapa? Coba ya. Ya ini, Bapak. Bang. Kita amat ya. Bro. Oh, media. Jadi ini Bapak aplikasi ya Pak ya?
Jadi bagi coba kalau ada kan kalau sebenarnya IT itu kan orang seperti di Alibaba itu cuma bapak tentukan khawatir kan gimana apa aja isinya enggak lagi sekalian nunggu ya, saya masih ada pertanyaan dari situ. Jadi kan ada yang boleh membuka akses sistem itu kan ada 9 pihak kata Pak Arteria tadi. Iya. Mungkin salah satunya di sini tau. Salah satunya bisa Di kantor ini bisa kan? Iya Pak. Nah sekarang kemarin ada temuan ternyata itu bisa ada perubahan jadwal keberangkatan. Udah faktual itu jadi yang dibantah. Baik Pak. Nah kan kalau dibantah malah makin repot yang ditemukan dia bahwa ada perubahan di mana orang yang mesti berangkat tahun 2030 bisa diberangkatkan 2004 dan ada yang jadwalnya 2030 malah dirubah jadi 2032 berubah lagi dari 2031. Itu yang membuat itu manusia atau apa? Dia kan masih manusia yang ada di sini tuh. Iya, yang berubah manusia. Iya nggak? Makanya kita mau tanya ini sebetulnya kesalahan itu di mana? Makanya kami datang ke sini nih. Jangan-jangan ada yang mengutang kaki ke sini. Gitu loh. besar gitu. Mas Subhan, ya kan? Ada tuh orang yang ngerjain Saya Hasan Hadi. Pak Hasan apa sorry. Kemarin bisa tampilkan Perubahan itu loh tadi yang di beliau itu. Pak Hasan, kalau keterangan Pak Hasan kan kita sudah banyak dengar ya. Yang merubah ditanya Pak Ketua tadi, yang merubah itu di sini siapa orangnya? Ini Pak. yang bisa mengubah. Ini Pak, yang kemarin ditanyakan juga ke kami yang tentang estimasi itu. Estimasi itu bukan orang yang menjalankan, tapi sistem aplikasi. Aplikasi Pak yang menjalankan. Iya. Jadi aplikasi itu ya aplikasi itu tidak berubah udah belasan tahun ya, seperti itu dia. Model penghitungannya Pak. by system ya. By system Pak. Ya Model kalau by penghitungannya. system itu kan kita nggak kesini. By system Pak model penghitungannya. Iya. Kalau tidak akan tergeser. Bukan begini Pak, maaf, ketika saya ditanya orang yang daftar apa soalnya jawab apa Pak? Iya. Orang yang daftar 2024 itu berangkatnya kapan? Kalau orangnya baru daftar 2024, hitungan estimasi kami itu 2032. Ya. Oke. Terus kemudian, Kalau 2023. nah 2030. 2023 estimasinya Kurang lebih 2030. kan 2032 ya. 2032 Oke. yang estimasi haji khusus ya Pak ya? Iya. Beda kalau Iya. Iya. Kita terus. Misalnya saya adalah analoginya nih. Kalau orang itu baru daftar 2024, 2023 aja yang faktual. kalau orang baru daftar 2024, estimasi aslinya itu tahun 2032. Iya. Nah, kemudian 8 di tahun. logic programmingnya ada begini. Kalau orang itu sudah lunas, estimasinya itu pasti akan naik. Iya. Kalau orang itu Pak, statusnya lunas, estimasinya akan naik. Karena di logic programmingnya kami yang kami buat, orang yang sudah lunas, bagaimanapun urutan prioritasnya itu akan lebih tinggi. Iya. Oke. Gitu Pak. Iya. Di logic programmingnya Iya, nih Pak, di programmingnya. Sehingga kemudian menjadi tidak fair ketika membandingkan antara orang yang sama-sama baru daftar 2024, yang satunya lunas dan satunya tidak lunas. Iya. Gitu Pak. Iya. Kalau mau bandingin sama-sama yang belum lunas. Iya. Kalau mau bandingin sama-sama yang sudah lunas. Betul. Itu dari sisi logik Iya. Pak. Dan kami tidak ada melakukan perubahan apapun. Karena yang memproses bukan orang. Itu Sistem. paham siap. Sekarang begini, saya potong aja langsung. Ini ada kasus orang mau berangkat tahun 2024. Jadi dia daftarnya 2024 tapi berangkat 2024, tapi dia dibuat mundur daftarnya itu. Paham nggak maksudnya? Jadi dibuat 2000 berapa tuh mana Bang? 2013 ya? Iya. Jadi dibuat seakan-akan daftar 2013 padahal dia baru daftar 2024. Itu kan manusia juga yang masukin programnya ke dalam. Faktual ini, faktual. Daftar tahun 2023. Iya Pak. Oke. Per Januari dia ditawarin oleh pihak ketiga, travel. Oke. Langsung naik. Langsung naik dia 2024. 2024. Tapi ongkos naik. Ongkos naik. Oke. Setelah dia menolak,
Dia naik jadi 2031. 32. Kemudian dia ke 32. Nah ini kan sistem yang bermain ini. Tapi kalau sistem bermain begitu cepatnya dia, apakah itu yang dimaksud? Dia ke 32 dulu, kalau dia lunasin kan otomatis dia turun. Nah itu pasti orang Pak. Sistem dia tidak bisa bekerja seperti itu. Proses seseorang estimasinya menjadi maju itu setelah statusnya lunas. Ya. Kalau tidak lunas, Pak, kalau tidak lunas, dia tetap aja urutannya di 2032. Betul. Gitu, Pak. Tapi dia turun lagi kan? Jadi gini Pak, Coba. kemarin memberikan kesaksian di bawah Pak. Ya. Ya. Dia ini estimasinya 2030. Ya. Ya. Kemudian ditelepon sama travelnya. Anda mau berangkat tahun ini enggak? Iya. Saya mau berangkat, ongkosnya berapa? 15.900. Ya. Iya. Oke, saya ikut. Ya. Oh, berubah harganya. Selang beberapa lama, dia sudah mau mendekati penutupan ini, ya. Dia bilang, Bu, yang 15.000 jadi 21.000. Dia berdua nambah 4.000 itu kan bisa 150 juta, agak berat bagi mereka. Wah, kalau nambah segitu saya mundur. Tadi saya pegang kalimatnya Bapak nih. Ya. Kalau dia tidak menggunakan hak yang tadi itu, kan harusnya di 2030. Estimasinya tetap ya, Pak ya? Iya, ini malah 2032. Nah, ini gimana bisa begitu? Ini ada permainan di sini. Utak-utak komputer ini loh. Saya tidak melakukan, kami tidak melakukan kritik apapun di dalam itu. Logic programming estimasi sudah seperti itu. Kenapa kemudian estimasinya tetap atau malah jadi mundur? Pertama, kami sampai sekarang belum punya data keberangkatan haji khusus, Bapak. Kalau itu sudah masuk, lagi. Tapi kok sudah ada asumsi 7 tahun? Tidak ada asumsi, Bapak. Itu berangkatnya dari kalau di logic si aplikasinya, sistemnya itu menghitung urutkan dari awal sampai akhir nomor porsi haji khusus ya Pak ya, urutkan dari awal sampai akhir, berikan prioritas bagi yang sudah lunas itu di atas, yang statusnya lunas karena dia lunas. Kemudian urutkan, setelah diurutkan potong berdasarkan jumlah kuota. Itu aplikasinya seperti itu, hitungnya, cara ngitung, sehingga kita bisa tahu mana yang 2024, mana 2025, mana 2026 dan seterusnya. Jadi tidak berdasarkan asumsi Bapak. Jadi kalau Bukan berdasarkan 15.000 US kemudian jadi 20-an. Bukan. tidak, Enggak, tapi bahasaan bukan itu dong. Jadi Anda jangan nutupi juga. Ini ketemuan. Coba saya katakan ya, orang itu ditawarin. Ditawarin Pak ini. tidak. Sama travelnya. Boleh saya? Itu travelnya itu ditawarin harga naik. Kalau Gimana ceritanya? Kalau harga naik dan dia mau melunasi, Emang nggak tahu udah berapa. Jadi kalau dia ditawarin berangkat cepat itu yang harganya tadinya kita 160 juta itu 170 juta berarti naik menjadi 350 juta. izin Pak Saleh, Pak. Kan gila aja ya nggak? Ini menurut saya kita tidak bisa mempercampur adukan antara estimasi kan hitungan mesin ya Pak ya. Dengan loh, kok estimasinya 2032 kok jadi berangkat sekarang? Karena dilakukan pengajuan, dilakukan proses pengajuan. Bukan itu. Problemnya itu bukan itu. Bukan itu. Tidak jujur. Mesinmu itu tidak jujur. Bukan Pak. Ini ada lagi nih. Ini menyebutkan di daftar di daftar berurut Iya Pak, nomor urut, nomor porsinya kan. porsinya. Ini buktinya ya. Daftar yang kalian kasih. Nomor 10 3.09277 11 3.09255 turun nggak? Turun tuh. Yang mana Pak? Yang dikasih kami ini si Pak Jaja. Ini data kalian bukan data kita. Nih 3.09248 itu turun Pak dari 7 Pak. Ini. Jadi nggak ada turun. Siapa yang bisa membayar dia masuk lagi. Mau mundur mau maju nggak ada urusan. Buktinya dia tidak bekerja dengan sistem, dia diintervensi sistem. Artinya itu bukan mesinmu. Ya. Ada manusia di sini. Ada manusia. Betul, tadi dari Manusia yang engineer mesin. Hasan Pak. Tapi dari pertanyaan saya, itu yang tadi saya sampaikan, artinya sistem ini nggak ada gunanya. Ya. Ya,
Itu. Jadi mereka yang kuat yang bisa bayar, mereka yang bisa Yang berangkat. tepat. Ya. Jadi gitu loh. Maka artinya itu sekalian. Akhirnya ketahuan di sini. Gitu loh. Jadi kalau nggak ada rumput ini, Siapa yang bayar ya dia. mana yang bisa bayar itu yang bisa berangkat. Jadi yang punya Betul, loh, ini uang itu lebih sesuai. besar. Yang paling dasar dari persoalan ini adalah memang orang yang daftar tahun ini, berangkat tahun ini itu menurut saya itu sangat tidak adil. Datanya udah dikasih ke kami oleh klien juga, 3.506 orang. Ya, 503 Pak. Ya. Hah? 3.503. Jadi ini kan besar, Pak. Jadi dia daftar ini misalnya sini kan, ini datanya jelas tanggal berapa di sini? Bu, ini kan ada tanggalnya dia daftar tanggal sekian tahun 2004, tanggal sekian lunas tahun 2004, semua sampai 3.000 sekian ada datanya, ada nama PT-nya juga nih, langsung berangkat. Nah ini kan jadi problem juga bagi kita ini. Dari sisi jangan hitung bisnis ya, saya tidak melihat bisnis dulu, jangan dulu ke situ. Ini hitung keberangkatan aja sudah nggak adil, Pak. Tapi siapa tahu ini orang yang punya travel ini mungkin dapat untung besar juga di situ. Pasti. Ya nggak? Siapa tahu ada yang membayar orang yang bisa intervensi tadi supaya bisa dipercepat. Siapa tahu gara-gara itulah maka semua sistem urutan tadi itu bisa berubah. Dan ini di Haji Plus. Haji reguler lebih banyak lagi nih jamaahnya. Ya kan? Dan ada nggak kasus-kasus misalnya reguler di intervensi? Ada kan, udah terbukti juga. Nah kalau ini yang terjadi kan repot ini sistem ini. Dan satu lagi, tidak ada pula tuh sanksi pidana yang bisa dilakukan berdasarkan undang-undang terhadap hal-hal temuan seperti ini. Ada pidananya, Nggak, bisa dipidana. penipuan kan? Bisa dipidana itu. Ya pemalsuan lah. Iya, pemalsuan. Bisa dipidana. Nah ini yang menurut saya penting. Tapi kan kita datang ke sini Bang Tua, mau lihat sistemnya itu tadi. Saksi yang kita panggil di hari kemarin Ternyata di Jakarta. tidak bisa hadir karena melaksanakan tugas dan ditugaskan ke Mekah dalam rangka perubahan teknis pendaftaran jamaah haji. Jadi ada IT baru yang akan diterapkan oleh pemerintah Saudi. Mereka diutus ke sana. Kami curiga, ada dua hal kecurigaan. Satu, mengulur. Yang kedua, jangan-jangan orangnya ada di sini. Maka kita datang ke sini. Ternyata orangnya ada. Namanya Hasan Afandi. Yang tadi loh, yang di atas itu. Orangnya itu yang kita panggil. Nah, ada orangnya di sini. Maka kita akan tegur nih sekjen yang memberitahu bahwa mereka ini berada di luar. Kemudian ada juga yang harus kita panggil hari ini, belum ada jawaban. Ternyata ada juga di sini, tapi pergi ke Cirebon. Sebetulnya dalam hal data-data yang kita buka tadi itu sudah diperbincangkan di rapat pansus dan itu sudah ditemukan bahwa Siskohat yang mereka sebut itu tidak bisa dijebol. Tidak bisa diutak-atik, ternyata bisa. Baik itu di sistem yang Siskohat untuk reguler maupun Sisko Patuh yang untuk haji khusus, semuanya bisa. Nah, tentu di sini akan ada pertanyaan berikutnya. Sebetulnya yang memerintahkan untuk bisa ditembus ini, dirubah itu siapa? Kalau jawaban dari Hasan Afandi yang kita jumpai tadi, mereka menerima yang matang saja.